Lagu debut Jepang mereka akan dimainkan sebagai lagu penutup dari program populer Zenriki Takuryoku Times. Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Nah guys, yang menonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita itu akan membahas update informasi dari industri musik K-pop yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Oke Yorobun, untuk berita pertama kita akan membahas tentang Boys Planet 999. By the way, mana nih suaranya dari kalian yang sudah menonton program yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Nah Yorobun, untuk hari ini kita itu akan khusus untuk membahas tentang kontestan dari Boys Planet yang juga tergabung dalam grup K-pop lainnya. Tapi untuk kali ini kita akan fokus untuk membahas yang dari Korea ya teman-teman. Nanti kita bahas yang dari global. Yorobun, itu pasti udah pada tahu dong tentang Boys Planet. Nah, Boys Planet ini merupakan sebuah program survival yang dibuat oleh Mnet. Ya, mungkin sekilas sama ya kayak Produce, tapi memang ada beberapa perbedaan sih. Perbedaan yang mungkin terlihat sangat mencolok tapi sebenarnya sama adalah saat menentukan kelas. Kalau di Produce itu kan kelasnya kayak A, B, C, D, F. Kalau di sini tuh enggak, mereka itu pakai sistem bintang. Ada yang dapat bintang All Star, bintang 3, 2, 1 dan juga 0 star. Namun kita juga tidak dapat memungkiri ya bahwa untuk yang Boys Planet itu dibuat berbeda banget dari Girls Planet dan juga Produce. Salah satu perbedaan utamanya adalah di sini tentang bagaimana Boys Planet ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang dari Korea dan juga ada yang dari global. Dan di Boys Planet khususnya trainee dari Korea itu ada dari mereka yang sekarang ini ternyata masih berpromosi di dalam sebuah grup. Namun meskipun mereka itu masih ada di grup tersebut, mereka mengikuti program survival Boys Planet. Lalu siapa sajakah yang dimaksud? Kita mulai dari yang pertama ada Ihotek aka Hui dari Pentagon. Siapa sih yang kenal sama Ihotek atau Hui? Nama Ihotek ini sudah sangat populer banget Yorobun, terutama buat yang multi fandom. Ihotek itu dikenal menjadi idol yang sangat multi talent. Selain dia itu memiliki kemampuan vokal yang luar biasa, amazing banget, dia juga punya kemampuan dance. Habis itu stage presence-nya, oh my god, he's so freaking good. Dan Yorobun, tidak hanya itu saja, Ihotek ini juga dikenal sebagai penulis lagu dan juga komposer dari Korea yang benar-benar berbakat banget. Sudah banyak banget lagu-lagu yang sudah diciptakan oleh Hui dan juga lagu-lagunya sangat enak didengar. Contoh nih kayak lagunya One on One yang energetic. By the way, ada yang mau nambahin lagi nggak nih? Lagu apa saja yang sudah diproduseri oleh Hui? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Lanjut ke idol yang berikutnya, kali ini ada dua member dari 9i. Mereka adalah Jang Jiho dan juga Sowon. Kita mulai dulu bahas dari Jang Jiho ya Yorobun. Aku kenalin nih sama kalian siapa itu Jang Jiho. Jang Jiho ini dikenal sebagai rapper di grupnya. Dan dia ini juga merupakan anggota termuda dari 9i. By the way, udah kenal nggak sih dengan 9i? 9i ini merupakan boyband K-pop rookie yang beranggotakan 10 orang member dan mereka ini debut di agensi First One Entertainment. Dan Jiho juga memulai debutnya bersama dengan 9i pada tanggal 30 Maret 2022 dengan mini album yang bertajuk New World, Dunia Baru. Bagus ya nama albumnya. Sedangkan untuk Sowon ini berposisi sebagai dance di grup tersebut dan dia juga disebutkan telah menari sejak masih muda dan bahkan berspesialisasi dalam tari modern di perguruan tinggi. Di tahun 2018, Sowon juga pernah ikut serta dalam acara peneliti menari yang bertajuk Dancing High yang disiarkan di KBS 2 TV. Dan untuk yang terakhir adalah dua member dari Uptension. Lagi-lagi Uptension ngirim dua member lagi ya. Karena Yorobun, kalau kalian perhatikan di Produce X101, itu mereka juga sudah mengirimkan dua member mereka ke dalam program tersebut. Dan bahkan ya Yorobun, kalau tidak ada yang namanya manipulasi, dua membernya juga dapat debut bersama dengan X1. Oke, untuk member Uptension yang kali ini dikirim ke Boys Planet itu ada Lee Hwan Hee dan juga Lee Dong Yul. Nah, untuk Lee Hwan Hee ini adalah anggota termuda kedua dari Uptension. Dia juga diketahui telah mengambil bagian dalam sejumlah OS. Dia juga terungkap sebagai salah satu kontestan di acara Survival Mnet Boys Planet pada Desember tahun lalu. Sedangkan untuk Lee Dong Yul ini dikenal dengan nama panggung Xiao. Dia adalah penyanyi, penulis lagu, dan komposer Korea Selatan yang masuk ke label COP Media. Wah, debak ya. Dia juga adalah seorang vokalis, dancer, dan anggota termuda dari boyband K-pop Uptension. Yorobun, itu adalah kontestan-kontestan dari Boys Planet yang mana saat ini mereka juga masih tergabung dalam sebuah grup. By the way, kita ada yang kurang gak nih? Kalau ada yang kurang, nanti langsung aja tambahin di kolom komentar ya Yorobun.
Lanjut ke berita kedua, yaitu tentang rapper Napla yang ditangkap dengan tuduhan menggunakan calo untuk menghindari wajib militer. Pada tanggal 20 Februari, Divisi Detektif Kelima Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul telah mengeluarkan surat perintah penangkapan yang menyatakan bahwa tersangka Napla beresiko melarikan diri dengan potensi untuk melarikan diri setelah interogasi. Selain itu, surat perintah dikeluarkan untuk Tuan A yang merupakan seorang pejabat di kantor Sochogu di Seoul dan untuk Mr. B yang merupakan seorang pejabat di Administrasi Tenaga Kerja Militer Regional Seoul yang diduga membantu rapper Napla untuk menghindari dinas militer. Sebelumnya, Napla dituduh menunda pendaftarannya dan juga mengajukan dinas terbagi, di mana seseorang tentara dapat menghentikan dinas militernya dan melanjutkannya setelah jangka waktu tertentu sambil melayani sebagai pekerja sosial beberapa kali dengan tujuan untuk menerima perawatan untuk depresinya. Dan untuk mendapatkan penilaian yang tidak layak untuk mendapatkan servis tersebut, Mr. A dan Mr. B diketahui telah berpartisipasi dalam upaya Napla untuk menghindari wamil dengan mengisi dokumen palsu untuk kepentingannya. Kemudian di tanggal 30 bulan lalu, Kejaksaan juga menyita dan juga menggeledah 3 lokasi, termasuk Departemen Kota Keselamatan Kantor Sochogu dan juga Administrasi Tenaga Kerja Militer Regional Seoul. Kemudian pada tanggal 15 Februari setelah memanggil Napla dan lainnya sebagai tersangka untuk penyelidikan, Kejaksaan juga meminta surat perintah penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh melanggar Undang-Undang Dinas Militer. Sebelum rapper Napla ada juga seorang aktor, nama aktornya adalah Song Do-ko, yang mana aktor ini juga diduga telah melakukan praktik yang sama untuk menghindari tugas wajib militer. Ia pun pada akhirnya hengkang dari produksi drama Beneficial Fraud dan juga menjalani investigasi kepolisian. Besos Entertainment sebagai agensi dari Song Do-ko membenarkan keterlibatan sang aktor atas tindak kecurangan dalam pendaftaran wamil. Alih-alih menunda wajib militer, ia justru meminta bantuan calo untuk membuatnya tidak ditugaskan menjadi tentara aktif. Saat ini, Song Do-ko juga tengah menjalani investigasi pihak kepolisian. Manajemen menegaskan bahwa sang aktor akan mengikuti investigasi sebenar-benarnya dan merenungkan kesalahannya. Dan Yorobun, untuk tambahan informasi mengenai kasus ini, di tanggal 14 Februari yang lalu, tim investigasi gabungan Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul dan juga Administrasi Tenaga Kerja Militer yang mengelola wajib militer di bawah Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea mendakwa 47 orang tanpa penahanan di sehubungan dengan kasus tersebut. Dilaporkan 42 diantaranya termasuk pemain dan aktor olahraga profesional dan 5 orang membantu mereka dalam penghindaran. Kejaksaan juga akan menyelidiki mereka dengan seksama karena terlibat dalam kasus maklar militer ilegal sebagai tersangka. Adapun salah satu nama yang dicurigai, yakni Ravi Fikse, dikabarkan telah dicoret dari daftar. Namun ini tidak berarti bahwa bintang K-pop itu telah dibebaskan. Dan Yorobun, untuk berita terakhir kita akan membahas tentang berita dari Secret Number yang akan segera melakukan debut di Jepang. Sejak pengumuman kegiatan Secret Number di Jepang musim panas lalu, para penggemar musik, terutama Loki, itu telah menaruh perhatian besar kepada mereka. Lagu debut Jepang mereka akan dimainkan sebagai lagu penutup dari program populer Zenriki Takuryoku Times yang disiarkan di Fuji TV mulai tanggal 3 Maret. Kemudian pada tanggal 5 April, selain lagu Like It Like It, ada sebuah CD dengan photobook berisikan lagu-lagu versi Jepang yang dirilis di Korea sejauh ini akan dirilis juga. Adapun untuk informasi yang berhasil mendapatkan, itu menyebutkan bahwa lagu-lagu yang akan dirilis antara lain. Yang pertama, Like It Like It. Yang kedua ada Odyssey. Yang ketiga ada Hoodies versi Jepang, Get It Boom versi Jepang, dan yang terakhir adalah Love Maybe versi Jepang. Selanjutnya, pada tanggal 7 April, acara pertama di Jepang akan diadakan di Shibuya Stream Hall di Tokyo. Dan diharapkan semuanya juga dapat berjalan dengan lancar setelah itu. Keenam member Secret Number yang terdiri dari Lea, Dita, Jinny, Minji, Sudam, dan Zu masing-masing berasal dari berbagai negara, termasuk Korea Selatan, Jepang, dan juga Indonesia. Grup global ini juga telah muncul berkali-kali di masa lampau, tetapi kalian dapat merasakan aura unik dari suara dan juga penampilan yang sepenuhnya mencerminkan sinergi. Hal itu dikarenakan perbedaan latar belakang dan budaya yang mereka tumbuhkan. Dengan poin itu saja, kalian sudah dapat paham mengapa mereka itu terus memikat pendengar lintas batas. Di sisi lain, untuk lagu debut Jepang mereka yang Like It Like It akan menunjukkan ciri khas dari Secret Number yang merupakan girl group global. Namun Yorobun, tidak seperti banyak saingannya, Secret Number dengan jelas menegaskan bahwa aku adalah aku dan aku ingin menghargai individualitasku. Dan nampaknya pesan ini akan disampaikan melalui lirik lagu, koreografi, dan bahkan gerakan serta ekspresi mereka yang santai, terlihat sangat alami dan juga fresh.
Penulis lagu Ryo Hanai dan juga Tomoki Kiyuchi yang terlibat dalam Miss Green's Apple dan juga Saki Misaka bertugas menggubah musik. Liriknya ditulis oleh total 4 orang berbakat, termasuk mereka juga. Suara unik yang disempurnakan oleh Secret Number juga patut untuk diperhatikan. Sambil menghargai kombinasi rap energik dan juga perasa merdu yang merupakan nilai jual K-pop, mereka dengan terampil menggunakan jeda yang bagus dan juga perubahan BPM ataupun tempo untuk meninggalkan dampak daripada hanya musik yang menyenangkan. Jadi dalam kata lain, lagu ini digambarkan benar-benar sangat addictive banget. Lagu ini tidak hanya enak didengar untuk pertama kali saja, tapi lagu ini juga akan enak untuk didengarkan berkali-kali dan juga tidak buat kalian bosan untuk mendengarkannya secara terus-menerus. Jadi Yorobun udah gak sabar pasti ya untuk menantikan bagaimana debut Jepang dari Secret Number, karena banyak banget loh kejutan-kejutan yang akan menanti kita semua. Well teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching and goodbye. Bye-bye.